Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul qayyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya para khatib berwasiat agar selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan memperbanyak amal soleh, berusaha untuk mengerjakan semua apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan berusaha untuk menjauhkan segala apa yang dilarang Allah kepada kita, agar kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi memperbanyak selawat terutama pada hari Jumat, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk umat beliau yang selalu mengikuti jejaknya. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, pada saat ini atau pada kesempatan ini, khatib akan mengambil judul khutbah, yaitu peduli kepada saudara-saudara kita. Kita awali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, yang berperang, ataupun yang sedang berkompet, ataupun yang sedang kompet. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Orang yang tidak damai dengan saudaranya, apalagi berperang, ini tidak akan mendapat rahmat. Apalagi di hatinya ingin selalu berkelahi dan berperang, ini akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ambil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da wa sabbaka baina asabi'i. Dari Abu Musa radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin satu terhadap mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan di mana bagian satu menguatkan bagian yang lain. Beliau terus memperagakannya dengan menyusup jari-jarinya. Kemudian hadis yang senada dengan itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian tidaklah sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana cinta kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam keadaan perang, yaitu saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Sudah berjalan 1 bulan lebih, Palestina diserang oleh Zionis Israel dan sekutu-sekutunya yang mendukung di belakangnya. Anak-anak yang tidak berdosa banyak yang bergelimpangan mayatnya. Perempuan-perempuan juga banyak yang syahid. Dan juga tentara-tentara yang berada di Palestina juga banyak yang syahid. Lalu ada baru-baru ini kita dengar dan kita lihat di sosial media bahwa tawanan-tawanan mereka masing-masing seperti tawanan Israel yang ditawannya adalah Palestina itu sudah dikembalikan, tapi dikembalikan dalam keadaan yang menyedihkan. Lain halnya Palestina yang menahan Israel dikembalikan dengan senyum. Tidak ada rusak satupun tawanan-tawanan Israel yang ditawan oleh Palestina. Lalu apakah mereka sampai saat sekarang ini akan berhenti? Tidak. Karena apa? Israel itu adalah Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan walan tardo'an kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan merasa senang sehingga kita akan mengikuti agama mereka dengan bermacam-macam cara, dan saat ini diserang saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Menyedihkan sekali. Serangan-serangan yang brutal, bahkan rumah-rumah sakit dihantam oleh Yahudi Nasrani itu. Di belakangnya ada tentara sekutunya seperti Amerika. Lalu bagaimana cinta kita kepadanya? Kalau kita datang ke sana untuk berperang tidak akan mungkin. Karena mental kita mental lemah. Tidak akan mungkin kita datang untuk berperang. Jangankan melawan senjata-senjata. Apabila berbunyi di langit sana, kita akan lari mencari tempat perlindungan. Lain dengannya halnya orang yang berada di Palestina. Apabila ada bunyi-bunyian seperti senjata, orang itu keluar menantang serangan dari Israel itu. Karena kita tidak sanggup ke sana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mendoakan mereka. Baik doa kita sendiri ataupun doa bersama, ini tanda cinta kita kepadanya. Apakah doa ini sampai-sampai?
Banyak Al-Quran menyebutkan bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila Muhammad ada umatmu atau hamba-hambaku bertanya kepadamu, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'wat tada'i zadaan, ujibu da'wat tada'i zadaan. Aku akan mengijabah doa mereka apabila mereka memohon kepadaku. Yang kedua, ini diantaranya saja kita ambil. Yang kedua, dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Apatah lagi saudara-saudara kita yang sedang teraniaya, itu diijabah doa kita. Baik orang yang terniaya berdoa ataupun saudara-saudaranya seperti kita, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda cinta kita kepada saudara-saudara kita menggalang dana. Pada beberapa hari ini, menggalang dana ini sudah berjalan baik melalui masjid, di jalan ataupun rumah ke rumah. Ini adalah merupakan jihad. Berjihad itu dengan harta, tenaga, kemudian boleh dengan nyawa. Ini adalah merupakan jihad. Maka kalau ada menggalang dana, ini adalah bagus tanda cinta kita kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, memboikot produk-produk yang berasal dari Israel. Ini juga bagus kalau kita memboikotnya. Tapi ada yang tidak tahu mana produk Israel, mana produk Indonesia, kita tak tahu. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang tahu. Memboikot ini bagus. Karena ini adalah merupakan tanda cinta kita kepada saudara-saudara kita. Yang penting, kalau seandainya memboikot ini tidak berjalan, sekurang-kurangnya doa ini jangan kita tinggalkan. Karena doa adalah senjata orang-orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.